Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Al-Makfira dengan NIM 1905 1060 175. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenai tanaman sagu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pasca Panen Tanaman Pangan dengan program studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala dengan dosen pembimbing Bapak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi spesies sagu, syarat tumbuh, budidaya, pasca panen, dan mesin-mesin pengolahan sagu. Deskripsi tanaman sagu atau disebut Metrocyclone sp. merupakan salah satu tumbuhan dari keluarga Palmae, wilayah tropik basah. Secara ekologi, sagu tumbuh pada daerah rawa-rawa air tawar atau daerah rawa bergambut, daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber air, atau hutan-hutan rawa. Sagu dijadikan makanan pokok karena mengandung karbohidrat tinggi, terutama di daerah bagian timur Indonesia. Klasifikasi sagu. Klasifikasi tanaman sagu menurut Hammadu 2015 sebagai berikut. Kingdom yaitu Plantae, Divisio Magnoliphyota, kelas Liliopsida, ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Metrocyclone, spesies Metrocyclone sp. Spesies sagu yang pertama adalah sagu tuni. Tinggi batangnya 10-15 cm, daun berwarna hijau tua dan menghasilkan 300-500 kg tepung sagu. Kedua adalah sagu molat. Tinggi batangnya 10-14 cm, letak daun berjauhan dan bunganya bunga majemuk. Ketiga, sagu Makanaru. Tinggi batangnya 12-15 cm, tangkai daun pendek dan menghasilkan 200-250 kg tepung sagu. Keempat, sagu ihur. Tinggi batangnya 12-16 cm, tangkai daun sekitar 4-6 meter dan menghasilkan 300-600 kg tepung sagu. Yang kelima adalah sagu duri rotan. Tinggi batangnya 8 cm dan dapat menghasilkan 100 kg tepung sagu. Syarat tumbuh. Tanaman sagu umumnya dijumpai pada ketinggian hingga 700 mdpl dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius, kelembapan relatif pada level 90% dan radiasi matahari sekitar 9 mj per m2 per hari. Tanaman sagu banyak tumbuh dengan baik pada tanah liat berawa. Tanaman sagu dapat tumbuh di semua hutan hujan tropis dengan curah hujan berkisaran 2000-4000 mm per tahun. Menurut Putri 2020, lingkungan yang baik untuk pertumbuhan sagu adalah daerah berlumpur di mana akar nafas tidak berendam, kaya mineral dan bahan organik, air tanah berwarna coklat dan bereaksi agak asam. Menurut Haryanto dan Pangoli 1992, kondisi tanah yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman sagu adalah lahan berlumpur. Budidaya sagu. Rati 2016 menjelaskan, dalam budidaya tanaman sagu, kerapatan tanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman sagu. Jika kerapatan tanaman tinggi, maka akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, sehingga anakan tanaman tidak mampu membentuk batang. Adapun 6 cara budidaya tanaman sagu. Yang pertama, penyiapan benih atau bibit. Kedua adalah penyamaian dan pembibitan tanaman sagu. Ketiga adalah persiapan dan pengolahan media tanam. Keempat adalah penanaman tanaman sagu. Kelima adalah pemeliharaan tanaman sagu. Dan yang terakhir adalah proses panen tanaman sagu. Pasca panen.
Panen dapat dilakukan mulai umur 6-7 tahun atau bila ujung batang mulai membengkak, disusul keluarnya selubung bunga dan pelepah daun berwarna putih, terutama pada bagian luarnya. Tinggi pohon 10-5 meter dan diameter 60-70 cm dan tebal kulit luar 10 cm dengan tebal batang yang mengandung sagu 50-60 cm. Ciri-ciri pohon sagu siap panen pada umumnya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada daun, duri, pucuk, dan batang. Tahapan pasca panen. Secara singkat, proses pengolahan sagu membutuhkan sekitar 2 minggu sehingga dapat menguras banyak tenaga. Tahapan untuk panen sagu seperti berikut. Hal yang pertama dilakukan pada saat berada di lokasi yaitu membuat base camp yang berguna sebagai tempat pengolahan, kemudian membuat bak penampung pati sagu kira-kira ukurannya 3x4 meter yang terbuat dari terpal yang didesain menjadi seperti kolam, tempat penampung air sagu yang berfungsi sebagai tempat pengendapan air sagu. Lokasi pembuatan tempat mengekstrak pohon sagu yang akan diolah harus dekat dengan sumber air atau sungai. Selanjutnya, melakukan penebangan pohon sagu. Setelah itu, lakukan pengupasan menggunakan parang atau linggis. Kulit pohon sagu yang dikupas kira-kira setebal 2 cm agar bagian dalam batang yang lunak akan dapat diambil. Proses ini membutuhkan waktu kira-kira lebih dari 2 jam. Selanjutnya, pohon yang sudah dibersihkan dipotong-potong menjadi bagian yang pendek-pendek dengan ukuran 1,5-2 cm. Batang setelah dibelah memanjang sehingga bagian dalam terbuka. Selanjutnya, bagian teras batang dicacah dan diambil. Pencacahan bisa secara dipukul-pukul atau isi batang sagu yang telah dikupas diparut dengan menggunakan mesin pemarut. Terakhir, hasil parutan kemudian dibawa ke tempat pengolahan untuk diekstrak. Bubur hasil pemarut ditambah larutan sulfit, 1 bagian bubur ditambah dengan 1 bagian air sehingga menjadi bubur encer. Bubur diaduk-aduk dan selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah saringan. Air tersebut kemudian ditampung di bak dan ampasnya dibuang setelah seluruh sarinya dianggap telah habis. Dan setelah itu, air yang berada di bak disimpan selama 12-24 jam. Di saat air yang ada di bak tersebut dibuang, maka tinggallah endapan dari pati sagu berwarna putih. Itulah yang dinamakan sagu. Dan keringkan pasta pati hingga kadar air di bawah 12%. Giling tepung sagu kasar yang menjadi tepung halus. Kemas tepung sagu yang sudah digiling. Kandungan gizi. Kalori yang dihasilkan 100 gram sagu adalah sebanyak 355 kalori. Dalam 100 gram sagu kering terdapat 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat, dan 10 mg kalsium dan 1, mg zat besi. Permasalahan tanaman sagu. Terbatasnya pasar bagi pangan sagu dan produk pemanfaatan teknologi pengelolaan sagu di tingkat lokal masih sederhana dan kurangnya investasi pemerintah dan swasta terhadap sumber daya alam sagu. Yang kedua adalah kurangnya perhatian pemerintah. Ketiga, beratnya persaingan pangan sagu terhadap sumber pangan. Dan yang terakhir adalah hutan atau medan sagu sulit dijangkau. Produk olahan sagu. Pertama, papeda, kedua bubur sagu, ketiga ragi, keempat gula sagu, kelima mie sagu, dan terakhir tepung sagu. Produksi tanaman sagu. Kepulauan Miranti termasuk salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan
nasional. Karena menjadi penghasil sagu terbesar di Indonesia, selain Papua dan Maluku, luas area tanaman sagu di Kepulauan Miranti sekitar 44.657 hektar dan merupakan 2,98% luas tanaman sagu nasional. Menurut Kementerian Pertanian Kementan, produksi sagu tanah air pada 2021 diperkirakan mencapai 381,65 ton. Jumlah ini naik tipis sebesar 4,2% dari tahun lalu yang sebesar 365.665 ton. Mesin-mesin pengelolaan sagu. Yang pertama, mesin parut sagu, kedua mesin pengering sagu, dan ketiga mesin penepung sagu. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.